Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Armanda, NIM E2019-2414. Di sini saya akan menanggapi atas video YouTube dari Bapak Dr. Haji Abdul Wadud LC MEI, di mana peradaban Islam sangat berkaitan. Ketika kita sudah membahas tentang peradaban Islam, otomatis akan saling berkaitan dengan peradaban pra-Islam. Peradaban Islam dengan peradaban pra-Islam sangat berbeda. Contohnya saja, peradaban Islam itu banyak menyangkut ilmu-ilmu yang sangat penting, sedangkan zaman peradaban pra-Islam disebut dengan zaman jahiliyah, yang otomatis zaman peradaban Islam penuh dengan ilmu, sedangkan zaman peradaban pra-Islam disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Jadi, peradaban Islam di sini dapat ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama adalah kondisi sosial budaya. Yang pertama adalah poin pertama dari kondisi sosial budaya adalah musyrikin atau kaum yang musyrik, di mana kebiasaan dari orang-orang kafir Quraisy atau masyarakat dari peradaban dari pra-Islam adalah penyembah berhala, di mana contoh dari berhala yang paling besar adalah Uzza. Yang kedua adalah kebiasaan dari orang-orang Arab sebelum datangnya Islam adalah mengubur bayinya secara hidup-hidup apabila bayi tersebut perempuan. Kenapa? Karena dikarenakan bayi perempuan pada zaman itu dianggap sebagai aib karena tidak bisa diajak untuk berperang atau mencari nafkah untuk keluarganya. Yang ketiga adalah budak, dianggap sebagai barang. Budak tersebut bisa diperjualbelikan secara ilegal tanpa memperingatkan hak asasi manusia pada zaman itu. Yang berikutnya adalah suka berperang karena hal-hal kecil. Mereka suka mengungkit-ungkit masalah atau berperang dikarenakan masalah sepele. Yang berikutnya adalah suka meminum homer, karena kepercayaan mereka adalah ketika mereka bisa meminum homer secara banyak atau mereka dibuktikan secara lebih perkasa, sehingga banyak konsumsi homer pada zaman itu. Yang berikutnya adalah pergaulan bebas dan maraknya perzinahan pada zaman itu, karena tidak ada batasan-batasan atau norma yang berlaku pada masyarakat zaman itu. Kemudian aspek yang membedakan zaman peradaban Islam dengan zaman peradaban pra-Islam berikutnya adalah kondisi religius. Yang pertama adalah fatalisme, di mana mereka meyakini hidup karena suatu siklus. Seseorang mati ya karena tua, seseorang benda rusak ya karena sudah lama digunakan, gitu. Jadi siklus, mereka meyakini siklus itu tanpa adanya konseptual yang benar. Yang berikutnya adalah paganisme, yaitu mereka yang kebanyakan mereka adalah penyembah berhala atau patung-patung yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Yang berikutnya adalah Allah sebagai super Tuhan. Jadi mereka bukan mengesahkan Allah, akan tetapi mereka mempercayai dewa-dewa yang berada di bawahnya Allah sebagai bentuk tawasul untuk meraih tingkat puncak paling tingginya, yaitu super Tuhan. Super Tuhan di sini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah monoteisme. Salah satu bentuk aspek yang menjadi pembeda antara zaman peradaban Islam dan zaman peradaban Islam yang berikutnya adalah dari kondisi spiritual. Kondisi sosial politik, di mana pada zaman itu kekuasaan di dalam peradaban pra-Islam dibagi di dalam kedua kerajaan yang sangat besar, yaitu kerajaan Bizantium atau Romawi dan kerajaan Persia. Yang berikutnya adalah dikarenakan Romawi bisa menaklukkan Persia, maka dari hal itu kekuatan dari sosial politik di masyarakat Arab pra-Islam sangat dipengaruhi oleh kerajaan Romawi. Segitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.